Oke, kita langsung cek sound saja ya, gimana suara mesinnya. Ini teman-teman kalian dengerin sendiri ya suaranya. Nah, menurut teman-teman, kira-kira apanya nih yang rusak? Apakah stang sehernya, apa pistonnya, kerek as, atau bagian CVT-nya? Nah, daripada kita main tebak-tebakan, kita mending bongkar aja CVT-nya, supaya kita bisa memisahkan antara suara mesin dan suara CVT. Langsung saja kita bongkar. Nah, seperti ini ya suaranya. Nah, ini saya udah pastikan ya, suara berasal dari tengah mesin, karena saya udah copot bagian CVT-nya. Berdasarkan pengalaman saya, suara seperti ini disebabkan dari bearing kerek as yang rusak. Apakah motor ini juga sama? Mari kita bongkar. Oke, ini saya tinggal ngecek tukang bentar ya. Lagi mau bangun dapur nih tukangnya. Oke, kita akan turunkan mesinnya, kita bongkar mesinnya. Nanti kita cari tahu dari mana masalahnya. Kita bongkar dulu knalpotnya. Kita bongkar spoolnya dan keluarkan sensor CKP-nya. Nah, ini mesinnya udah turun. Kita bongkar bagian silinder headnya dulu ya. Kita buka gigi sentriknya dan kita kendorkan tensionernya dulu. Kemudian kita buka baut headnya, dan dua baut di sampingnya juga kita buka ya. Lalu kita buka bagian blok pistonnya. Kondisi silinder masih bagus ya, nggak ada yang lecet. Untuk pistonnya masih bagus ya, masih cilun sekali. Soalnya tadi motor ini juga nggak keluar asap dari knalpotnya. Bisa saya pastikan bagian pistonnya aman. Untuk piston lebih baik dibuka dulu ya. Takutnya ntar kena benda-benda atau kunci dia jadi luka atau lecet. Kemudian kita buka bagian crankcase-nya. Biasanya saya buka juga ya tutup pompa olinya ini, supaya nanti bisa kita cek pompa olinya dan kita bersihkan secara total jalur olinya. Kita tidurkan ya mesinnya biar enak. Kemudian kita tarik crankcase-nya. Ini saya pakai tracker ya nariknya. Ini tracker buat sendiri. Kalau nggak punya tracker, bisa dipukul pakai palu. Nah, sumber masalah berdesing tadi berasal dari sini ya, dari bearing kerek as ini. Untuk mesin motor Honda Beat biasanya sering mengalami kerusakan di bearing kerek asnya. Nah, banyak faktor penyebab bearing ini cepat rusak. Yang pertama, motor sering mengalami telat ganti oli mesin. Yang kedua, karena motor jarang dipakai. Karena kalau motor itu nggak kita pakai jalan atau nggak kita panasi mesinnya, otomatis bearing di dalam mesin itu pada kering, karena olinya pada turun semua ke dasar mesin. Jadi kalau punya motor jarang dipakai jalan, ada kalanya setiap 3 hari atau 2 hari sekali, motor itu kita panaskan mesinnya, supaya sirkulasi oli di dalam mesin tetap berjalan. Dan ada faktor lain juga ya yang bisa menyebabkan bearing cepat kena,
yaitu karena human error atau kesalahan teknis. Biasanya motor pernah melakukan pembongkaran di area CVT atau di area magnet. Nah, biasanya pembongkaran baut dilakukan dengan cara pembetelan atau pemahatan. Jadi, proses pembetelan baut akan menyebabkan benturan atau tekanan yang sangat kuat, yang menyebabkan krek as menjadi oleng atau kurang senter. Nah, otomatis selama-kelamaan putaran krek as menjadi kurang stabil, dan kinerja bearing juga menjadi sedikit terpaksa. Itulah faktor yang menyebabkan bearing krek as cepat berbunyi atau cepat kasar. Oke, ini krek asnya udah saya cuci, udah saya bersihkan. Untuk penggantian bearing krek as di Honda Beat ini perlu dilakukan secara hati-hati ya, karena ada plat penampung olinya. Kalau plat ini sampai rusak atau bolong, pasti stang seher dan bearing krek asnya nggak akan bertahan lama. Jika penampung oli ini mengalami kebocoran, maka area sekitar krek as menjadi kurang pelumasan. Untuk pembukaannya menggunakan tracker khusus ya biasanya. Kalau tukang pasang stang atau tukang bubut yang udah profesional, biasanya mereka udah sangat paham cara buka ini yang benar. Untuk stang sehernya masih bagus ya. Saya pukul-pukul nggak ada bunyinya, masih aman. Dan untuk sepeleng atau goyang kanan kirinya juga masih aman. Cuma suara bearingnya aja yang kasar. Jadi saya akan lakukan penggantian bearing kiri kanan sekalian ya, daripada nanti 2 kali kerja. Ini suasana bengkel kecil saya. Tempatnya lumayan sempit ya, dan sedikit berantakan. Walaupun tempatnya seperti ini, saya mencoba untuk tetap mengutamakan kualitas dan hasil kerja, walaupun dengan alat yang seadanya. Ini ada Supra baut olinya Dol. Mau saya senidrat nanti biar bautnya normal lagi. Dan ini Vario lagi perbaikan servis sekok depan. Ini saya lagi perjalanan ke tukang bubut. Saya melewati alun-alun Kota Pati. Di sini nyaman sekali ya buat santai di sore hari. Lokasinya di depan kantor Bupati Pati. Ini suasana di alun-alun Kota Pati ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Oke, ini kita udah sampai di Trangkil, Pati, Jawa Tengah. Nah, saya udah sampai di tempat bubutnya. Begini ya suasana di tempat kolter dan bubut. Nama tempatnya Rudy Kolter. Ada di Google Maps. Ini saya lagi antri karena di sini itu selalu ramai. Soalnya banyak yang cocok sama pengerjaannya. Punya saya lagi dipasang sama tukangnya. Oke, untuk pemasangan dan hasil akhir kita lanjut di part 2. Jangan lupa ditonton ya. Oke, ada sedikit titipan kata-kata ya dari seseorang. Gagal dalam perjuangan belum tentu berarti kemunduran. Hidup ini seperti sebuah piano berwarna putih dan hitam. Jika Tuhan memainkannya, maka akan menjadi melodi yang indah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.